مشايخنا ومشايخ مشايخنا غفر الله ذنوبهم من أرواح والدينا والديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين عامة أن الله يتخشم برحمتكم الجنة وأن الله يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعات في الدنيا والدنيا والآخرة شاء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Monggo sareng-sareng Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa sallim Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa talabatana wa talibatina wa din wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin yafqahu qawli amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah curahkan kepada keluarga kita, kepada anak cucu kita, keturunan kita semua, mereka semuanya senantiasa di dalam jalan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin, para rawuh, para bapak, para ibu ingkang minulya, sebelum kita melanjutkan pengajian kita, sebelumnya matur suka ngapunten. Ini pengajiannya libur 2 minggu nggih. Libur 2 minggu ini karena kesibukan nggih. Mas Dian sibuk, kula nggih sibuk ngoten nggih. Jadi sok sibuk ngoten nggih. Jadi ngapunten, tapi mugi-mugi tidak mengurangi daripada keberkahan istiqomahnya kita menghadiri majelis taklim kita. Amin ya rabbal alamin. Niki wau juga radi terlambat ngapunten keranten muacet hadirin. Nggih leres. Bima Sakti niku wonten DBL wonten nggih apa basket muajat niki wis kate miber mboten saged nggih. Nggih. Untunge niki teng donya nggih. Ya tapi teng akhirat nggih mugi-mugi kula jenengan antrine mboten dangu ngoten nggih. Mboten dangu teng akhirat, mugi-mugi cepet mlebu surga Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Barokah Kanjeng Nabi. Kalau jatuh seimut satu qasidah niku yang sering mungkin kita hafal, kita dengar juga nggih. Niku qasidah Ya Rasulullah niku kan luar biasa nggih. Ya Rasulullah ya Nabi laka syafa'a wa hada matlabi antal murtaja yaum az-ziham ishfa' lana ya habibana laka syafa'a ya Rasulullah. Nate mireng niku nggih. Qasidah isfa' lana kita paham tahu artinya niku dalam banget maknanya tadi. Di qasidah itu disebutkan ya Rasulullah ya Nabi, wahai Rasul utusan Allah, wahai Nabi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Kita ini memohon kepada Allah melalui Kanjeng Nabi Muhammad. Disebutkan di situ bahwasanya antal murtaja yaumaz ziham. Engkaulah seorang nabi, seorang rasul utusan Allah yang engkau ini sebagai orang yang diharapkan kelak syafaatnya di yaumul kiamah ketika yaumaz ziham. Napa yaumaz ziham itu? Di hari kiamat, di hari nanti kita menanti.
Ziham niku artosipun napa macet. Di hari kemacetan. Kula lan jenengan besok teng akhirat niku dikumpulaken kalian Gusti Allah. Nggih ngoten niku hadirin. Mulai zaman Nabi Adam sampai nanti terakhir umat akhir zaman niku tumpek blek mangke dikumpulaken kalian Gusti Allah di padang mahsyar. Nah niku suwene yok nopo nggih. Padahal setiap manusia niku nanti akan dihisab satu persatu. Tidak akan pernah lolos daripada setiap tindak tanduknya, dari setiap apa yang dia lakukan selama di dunia. Niku mulai zaman Nabi Adam hadirin. Oke, orang mulai zaman Nabi Adam niku dihisab, ditonton, dipertontonkan. Ibarat film niku bioskop hadirin. Dibioskopkan di akhirat itu nanti. Ditampakkan oleh Allah perjalanan hidupnya mulai dia lahir sampai nanti mati. Yok nopo dawone hadirin. Niku mulai Nabi Adam sampai nanti terakhir. Makanya disebutkan Yaumaz Ziham, itulah hari di mana kita ini akan nanti bermacet-macet. Kita ini akan bercapek-capek menunggu giliran hadirin dihisab oleh Gusti Allah. Tapi mugi-mugi kula lan jenengan nggih sing misale teng donya niku sering kejebak macet ngoten nggih. Kados kula niki wong embongan mesti macet hadirin. Nggih, gondang legi PP teng griya niku nggih mesti macet. Nggih. Teng mriki niku nggih macet, mugi-mugi macet teng dunya boten diparingi macet teng akhirat kan Gusti Allah. Nggih. Hisabe cepet nggih. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Maka alhamdulillah kita pada malam hari ini masih di dalam bulan Maulid, nuansa Maulid Nabi Muhammad SAW. Maka kita harus bersyukur, kita senantiasa berusaha mengingat-ingat kembali apa yang sudah Kanjeng Nabi perjuangkan untuk kula lan panjenengan sebagai umatnya, dan kita semuanya ini mulia berkat Kanjeng Nabi Muhammad. Kula lan jenengan sedaya niki dijadikan umat yang terbaik, kuntum khaira ummah berkat Kanjeng Nabi Muhammad. Bukan termasuk umat yang disesatkan kalian Gusti Allah. Ini merupakan salah satu nikmatul udma, nikmat yang agung, nikmat yang mulia. Kita dijadikan umat baginda Muhammad SAW. Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin niku disebutaken hadirin. Ya, sebagaimana yang pada kesempatan yang sebelumnya saya pernah menyampaikan juga, yang mana kita ini umat Kanjeng Nabi Muhammad yang seringkali kita ini dicemburui oleh umat-umat terdahulu. Kita dicemburui oleh para nabi-nabi terdahulu. Ya. Maka kita beruntung di sini hadirin. Kita patut berbangga karena apa? Kita dijadikan umat Kanjeng Nabi Muhammad. Sebagaimana Nabiullah Adam alaihi salam, yaitu nabi yang pertama, manusia pertama, niku Nabi Adam nate dawuh, nate matur. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin niku disebutaken buah karya Al-Imam Asy-Syaikh Nasr bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarqandi, atau yang sering kita dengar namanya Abu Laits As-Samarqandi. Niku dituliskan dalam kitab tersebut, Nabiullah Adam alaihi salam itu dawuh, matur ngoten. Innallaha ta'ala a'ta ummah Muhammad bi arba'i karomat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala niku maringi ten umat Kanjeng Nabi Muhammad dengan 4 keramat, dengan 4 kemuliaan. Kata Nabi Adam ma'atoniyaha, yang mana kemuliaan 4 tadi itu yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad tidak Allah berikan kepada Nabiullah Adam alaihi salam. Yang pertama kata Nabiullah Adam alaihi salam disebutkan anna qabula taubati bi Makkah wa umma Muhammad yatubuna fi kulli makanin fayataqabbalullahu ta'ala taubatahum. Disebutkan oleh Nabi Adam, sesungguhnya dulu aku ini pernah bermaksiat kepada Allah. Kemudian ketika aku bermaksiat, kemudian aku taubat kepada Allah. Tapi ketahuilah wahai umat Muhammad, kata Nabi Adam, bahwasannya taubat saya itu diterima oleh Allah ketika aku ini berada di kota Mekah. Dados Nabi Adam niku maksiat teng daleme surga ngoten nggih. Yang sebagaimana kita sudah ketahui bersama kisah Nabi Adam. Kemudian ketika maksiat, Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan Nabi Adam ke muka bumi kan ngoten nggih. Dan Nabi Adam niku di bumi niku taubat hadirin. Ketika tobat menyesal Nabi Adam, apakah langsung diterima tobatnya? Mboten. Dalam riwayat disebutkan nunggu 40 tahun hadirin. Dan diterimanya tobat Nabi Adam niku ngenteni Nabi Adam sampai kota Mekah hadirin.
Baru di kota Mekah taubatnya Nabi Adam diterima kalian Gusti Allah Subhanahu wa taala. Teng Mekah. Tapi kata Nabi Adam, sedangkan umat Nabi Muhammad yatubuna fi kulli makanin. Mereka umat Nabi Muhammad itu nanti mereka taubat di tempat manapun. Mau dia taubat di rumahnya, taubat di jalan, taubat di masjid, mereka taubat di hadapan Allah. Kalau mereka sungguh-sungguh, maka fayataqabbalullahu ta'ala taubatahum, maka niscaya Allah pasti menerima taubat mereka. Alhamdulillah. Niki kemuliaan karomah yang pertama hadirin. Dados kula jenengan niki pun gadah keramat sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad. Nggih. Dados lek panjenengan niki misale kate golek-golek keramat-keramat ngoten niku nggih, kudu topo nang guwa ngoten 40 hari 40 malam nggih. Mboten maem, mboten ngunjuk ngoten niku wis mboten usah hadirin. Wis gak usah ngono awake dhewe niki pun keramat hadirin. Dikatakan sama Nabi Adam keramat umat Nabi Muhammad niku diantara yang pertama keramatnya, karomah mulianya umat Nabi Muhammad. Ketika mereka bertobat dimanapun maka Allah akan menerima tobat mereka. Kemudian yang kedua kata Nabi Adam alaihissalam keramat umat Kanjeng Nabi yang kedua, inni kuntu labisan falamma asaitu faja'alani uryanan. Kata Nabi Adam, dulu aku ini ketika di surga, kan Nabi Adam ini penduduk surga ini. Ketika aku di surga kata Nabi Adam, aku diberikan pakaian yang mulia, diberikan pakaian kebesaran surga, wangi, bagus. Kemudian ketika aku bermaksiat kepada Allah, maka saat itu aku serta-merta oleh Allah langsung ditelanjangi. Maksiat sepindah gara-gara apa? Mangan buah khuldi. Ya, mendekati aja tidak boleh Nabi Adam. Fala taqrabu hadhihi syajarah, dalam Al-Qur'an disebutkan, "Hai Adam, jangan kamu dekati ini pohon." Nabi Adam enggak cukup mendekati tapi bahkan makan dari buahnya. Maka dengan kemaksiatan itu pakaian surga tadi dilepas oleh Allah dan Nabiullah Adam alaihissalam telanjang dengan ibu Hawa. Telanjang, izin hadirin. Maka dalam riwayat disebutkan waktu itu Nabi Adam dan ibu Hawa niki sibuk napa? Sibuk untuk menutupi badannya dengan daun-daun surga ini. Ditelanjangi kalian Gusti Allah. Tapi kata Nabi Adam wa ummah Muhammad, sedangkan umat Nabi Muhammad ya'suna urrah, mereka itu bermaksiat kepada Allah dalam kondisi telanjang, tapi fayalbisuhumullah, tapi Allah tetap memberikan mereka pakaian. Umat Nabi Muhammad niku maksiat, sekalipun maksiat nggih, maksiate dengan telanjang, maksudnya napa iki? Zina. Naudzubillahi min dzalik. Wonten umat Kanjeng Nabi Muhammad zina, bermaksiat dengan kondisi telanjang, tapi Allah tetap memperkenankan mereka untuk memberikan pakaian. Niki keramat sing nomor kalih hadirin. Nabi Adam diberi pakaian, sekali maksiat dilepas pakaiannya hadirin, telanjang. Tapi umat Muhammad maksiat dengan telanjang, tapi Allah tetap berikan pakaian. Wonten hadirin tiyang mantun maksiat ngoten terus kalian Gusti Allah mboten diberikan pakaian, wonten? Muru telanjang ngoten seumur hidupnya, mboten hadirin. Walhamdulillah niki keramat yang kedua yang Allah berikan untuk umat Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Adam yang ketiga mengatakan, inni lamma asaitu farqa baini wa baina imraati. Ketika aku ini dulu bermaksiat di dalam surganya Allah, maka saat itu pula Allah memisahkan aku dengan istriku yaitu Hawa. Wa ummah Muhammad, sedangkan umat Nabi Muhammad, mereka itu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya'suna wa la yufarriqu bainahum wa baina aswajihim. Mereka bermaksiat kepada Allah tapi mereka tidak dipisahkan antara mereka dengan istri-istri mereka. Mboten nggih? Kita maksiat tetap kita bersama pasangan kita, tetap bersama suami dan istri kita. Nabi Adam hadirin sekali maksiat dipisah kalian ibu Hawa hadirin. Dipisah teng bumi. Dipisah 40 tahun gak ketemu hadirin. Niki keramat yang nomor 3 kata Nabi Adam. Kemudian keramat yang nomor 4 kata Nabi Adam, asaitu fil jannah wa akhrajani minha. Dulu saya ini bermaksiat dalam surga dan Allah mengeluarkan saya dari surga. Wa ummah Muhammad ya'suna kharijal jannah wa yadkhulunaha bitaubah. Ini
Umat Nabi Muhammad mereka itu bermaksiat di luar surga, tapi nanti akan dimasukkan surga gara-gara taubatnya mereka. Allahumma sholli ala Muhammad. Niki Bapak Ibu, keramat yang nomor 4. Nabi Adam niku penduduk surga, maksiat di dalam surga, terus kemudian dikeluarkan dari surga. Kita hadirin umat Muhammad, kita ini maksiat di luarnya surga, tapi nanti akan masuk surganya Allah gara-gara taubat kula lan jenengan. Mugi-mugi kula jenengan iki ingkang taubat diterami kalian Gusti Allah taubate. Mugi-mugi kula lan panjenengan sedaya sebagaimana Allah memuliakan kita di dunia karena kita umat Nabi Muhammad, mudah-mudahan pula di akhirat kita dimuliakan oleh Allah barokah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Maka ini alhamdulillah hadirin kula jenengan ditadosaken umat Kanjeng Nabi Muhammad. Tanpa kita minta, tanpa kita harus memohon kepada Allah. Nabi Ibrahim alaihi salam niku hadirin punya ayah. Nggih, punya ayah yang ayahnya itu kafir. Nabi Ibrahim memohon, berdoa kepada Allah supaya nopo? Supaya ayahnya masuk Islam. Nggih, memeluk agamanya Nabi Ibrahim, iman kepada Allah, iman kepada Nabi Ibrahim. Memohon Nabi Ibrahim, tapi tidak Allah kabulkan. Padahal siapa Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim adalah Khalilullah, kekasihnya Gusti Allah. Minta sama Allah supaya ayahnya ini beriman, tapi nggak dituruti hadirin. Begitu pula Nabiullah Nuh alaihi salam. Dia ini punya anak yang anaknya ini nggak mau beriman kepada Nabi Nuh. Doa Nabi Nuh, padahal Nabi Nuh ini adalah nabi yang paling sabar. Doa sama Gusti Allah supaya anaknya beriman, masuk Islam, tapi apa? Allah tidak mengabulkan. Padahal ini nabi. Begitu pula Nabi Muhammad SAW. Kanjeng Nabi berharap paman beliau Abu Thalib masuk Islam, tapi ternyata takdir berkata lain. Abu Thalib meninggal wafat dalam tidak memeluk agama Islam, enggak mendapat hidayah Islam. Terus kula lan jenengan iki sinten hadirin? Nabi nggih sanes, dulure Nabi nggih sanes, keturunane Nabi nggih sanes. Nggih, tapi alhamdulillah kita ini diberikan kemuliaan dados umat Kanjeng Nabi Muhammad, memeluk Islam, beriman kepada Allah, iman sama Nabi Muhammad. Mugi-mugi iman dan Islam ini kita terus akan bawa mati, dan insyaallah mugi-mugi bekal kula lan jenengan niki barokah amal soleh, mugi-mugi diterami kalian Gusti Allah. Amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hadirin wal hadirat, kita akan melanjutkan pengajian kita kitab Kasyifatus Sajak, buah karya Asy-Syaikh Al-Imam An-Nawawi, Syekh An-Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Kita masih melanjutkan pembahasan tentang syarat-syarat qudwah, ya, syurutul qudwah, syarat-syarat orang bermakmum supaya makmumnya itu dianggap sah. Qala al-muallif wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa bi asrarikum fid dharain amin ya rabbal alamin. Sampai melanjutkan yang ke-10, syarat-syarat menjadi makmum atau syarat-syarat berjamaah. Yang ke-10 kita masih melanjutkan alla yukhalifa fi sunnatin fahishatil mukhalafati. Hendaknya makmum itu tidak berbeda dari imam di dalam perkara sunnah dengan perbedaan yang parah. Pada pertemuan sebelumnya sudah kita bahas sampai kita lanjutkan yang berikutnya. Wa mithlu hadza ma idza dhanna al-masbuqu salamal imami faqama thumma tabayyana annahu lam yusallim lazimahu al-'audu walau ba'da salamil imam wa laysa lahu an yanwi al-mufaraqata. Dilanjutkan tentang yang ke-10, syarat-syarat menjadi makmum. Makmum hendaknya tidak berbeda dengan imam di perkara sunnah dengan perbedaan yang parah. Contoh yang lain di sini disebutkan jika ada seorang makmum masbuk, ada makmum masbuk yang dia mengira, ada makmum masbuk hadirin tertinggal dari imamnya, kemudian ketika tahiyat akhir imam ini kan salam, tapi makmum masbuk ini hanya mengira tentang apa? Tentang salamnya imam. Kemudian dia berdiri, padahal imam belum salam. Paham nggih? Imam tahiyat akhir, ada makmum masbuk.
Kemudian dia ini napa krungune mengira bahwasanya oh iki imam wis salam iki. Ngoten. Mungkin gambarane ngeten. Teng masjid jamaah. Kemudian misalnya napa niku mike niki mati atau mati lampu ngoten. Jamaah kuatah. Iki makmum masbuk paling mburi. Ampun. Ini imam sudah tahiyat akhir. Sudah tahiyat. Kemudian makmum masbuk tadi ini mengira karena nggak krungu suaranya, jadi dengan perkiraan dia hadirin, oh iki kok suwe teman paling salam iki. Sampun, akhirnya dia berdiri untuk nambah rakaat kan ngoten nggih. Dia kan makmum masbuk. Nah, ternyata ketika mungkin lampu di morok-morok ceklek, murup malih didelok, lho sik gurung salam. Ngoten. Dia mengira makmum salam padahal dereng salam, tapi dia terlanjur napa? Berdiri hadirin. Nah, thumma tabayyana annahu lam yusallim. Kemudian dia mendapati ternyata imam belum salam. Maka di sini dijawab lazimahul audu walau ba'da salamil imam. Maka wajib bagi seorang makmum yang sudah terlanjur berdiri tadi kembali duduk hadirin. Kembali duduk, ngoten nggih, sekalipun imam itu sudah salam. Paham nggih? Jadi engkau berdiri, Allahu Akbar. Kan mengiranya, ternyata kurung salam, rek. Imam salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Makmum masbuk yang berdiri tadi tetap harus duduk. Kembali duduk. Paham nggih? Kembali duduk lagi. Walaysa lahu an yanwiyal mufaraqata. Dia enggak boleh hukumnya untuk niat mufaraqah. Wis menisan wis kadung kok imam wis salam wis kadung wis niat mufaraqah niki mboten angsal. Paham nggih? Jadi harus duduk kembali, kemudian selesai salamnya imam baru dia berdiri lagi. Paham nggih? Jadi mboten ngeten wis menisan wis kadung salam, mboten. Karena apa? Dia mengira dengan perkiraan. Maka di sini dia wajib kembali duduk. Sampun. Nggih. Untuk salam pertama itu boleh berdiri atau belum? Dalam? Oke, baik. Kalau imam masih salam pertama, Assalamualaikum warahmatullah, apakah makmum masbuk itu boleh berdiri langsung? Boleh. Karena apa? Yang wajib salamnya imam itu yang pertama. Yang kedua sunnah. Paham nggih? Jelas nggih? Tapi sempurnanya nggih nunggu salam keduanya imam. Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, baru berdiri bangun. Jelas nggih? Mboten kesusu. Maka ditunggu sampai salam keduanya imam. Nah, sekarang di sini disebutkan juga wal farqu bainal 'amid wan nasi, dan perbedaan antara orang yang sengaja dan lupa, ya. Annal 'amida mufawwitun 'ala nafsihi tilkal fadilata bi ta'ammudihi. Adapun orang yang sengaja maksudnya sengaja, bukan karena perkiraan tadi nggih, bukan karena lupa, juga bukan karena perkiraan, dia sengaja langsung berdiri sebelum salamnya imam misalnya ngoten. Maka dalam hal ini dia telah melewatkan daripada fadilahnya muwafaqah. Fadilah muwafaqah niku fadilah ngikutin imam. Jadi kilangan fadilah niku. Paham nggih? Tapi dia tetap hukumnya sah jamaahnya. Jelas nggih? Wa annan nasi, sedangkan orang yang lupa qiyamuhu ghairu mu'taddi bihi fa huwa kal adam. Sedangkan orang yang lupa berdiri, maka berdirinya tadi tidak dianggap, jadi seolah-olah dia dianggap tidak berdiri, lupa. Jadi misalnya lupa atau mengira tadi lupa, imam belum salam dia susu ngadeg, lupa tapi Allahu Akbar lali. Nah, maka dalam hal ini makmum tadi seolah-olah dianggap tidak berdiri karena dia lupa. Nah, kemudian dilanjutkan lagi hadirin. Di sini ini yang ditanyakan Mas Dian, saya masih ingat. Mas Dian tanya waktu itu 3 minggu yang lalu tentang kunut, Mas Dian. Bagaimana Ustaz kalau kunut? Nah, kunut itu apa wajib muwafaqah, wajib ngikutin atau bagaimana? Gitu kan? Kalau kemarin kan sebelumnya kita bahas bahwasannya sujud tilawah niku wajib muwafaqah di dalam melakukan. Kalau imam melakukan kita muwafaqah, kita ngikutin. Ya, tapi bukan dalam meninggalkan. Paham nggih? Kalau imam meninggalkan kita boleh melakukan, Mas Ian. Sedangkan ini kunut, nah di sini dijelaskan.
Wa amal kunutu fala tajibul muwafaqatu fihi la fi'lan wala tarkan. Nah, ini yang keterangan baru hadirin. Adapun kunut, maka wajib mengikuti kunut itu tidak dalam melakukannya imam atau tidak dalam meninggalkannya imam. Bingung? Betul nggih? Kalau baleni malih. Kunut itu ngumi sunnah, ngoten nggih? Sunnah abad, ngoten. Artinya dilakoni nggih angsal, gak dilakoni nggih angsal-angsal kemawon, ngoten. Tapi kalau dalam urusan berjamaah, sholat jamaah di sini sebagai makmum itu enggak wajib ngikutin muwafaqah imam. Baik kalau imam melakukan atau imam meninggalkan, itu enggak apa-apa, enggak harus sama, enggak harus cocok. Nah, di sini jelaskan, fa idza fa'alahul imamu jazalil makmum an yatrukahu wa yasjuda amidan. Loh, ini yang keterangan baru niki hadirin. Fa idza fa'alahul imam, kalau imam itu kunut subuh nggih. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait. Imam kunut, maka jaza lil makmum, boleh bagi makmum untuk meninggalkan itu langsung sujud secara sengaja. Itu gak apa-apa hadirin. Paham? Imam kunut, Allahumma hdina fi man hadait, makmum langsung sujud, sengaja pun tidak apa-apa. Karena apa? Kunut itu di situ tadi disebutkan tidak wajib cocok sesuai dengan imam, baik ketika melakukan atau meninggalkannya imam. Jadilah imam niku nglakoni kunut terus kemudian makmum gak kunut alias langsung sujud, niku angsal hadirin. Paham nggih? Jelas nggih? Tapi nanti ada catatan. Paham nggih? Sampai sini paham dulu. Jelas nggih. Wa idza tarakahul imamu, dan jika imam itu meninggalkan kunut alias imam gak kunut, ngoten, maka sunnah lil makmum fi'luhu idza adrakahu fi sujudil awal. Maka kalau imam gak kunut, makmum niku sunnah tetap melakukan kunut. Jadi imam mantun rakaat ketiga itidal, rakaat kedua itidal kan, sami Allahu liman hamida, kudune napa kunut. Ternyata imamnya langsung sujud, Allahu Akbar. Bagi kita makmum itu enggak wajib mengikuti imam dalam kunut. Artinya kita boleh kunut sendiri, Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait. Tapi dengan catatan idza adrakahu fi sujudil awal. Jika makmum baca kunutnya tadi menututi sujud pertamanya imam. Paham betul? Tadi dicepopetno macane. Imam sujud Allahu Akbar, Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait, terus sampai fil alamin sampai napa niku? Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi wasallam wa baraka wasallam. Niku selesai imam si sujud awal, maka boleh. Nah, paham nggih? Syaratnya napa? Imam si sujud pertama. Nah, wajaza ma'al karoha, tetap boleh juga tapi hukumnya makruh. In adrakahu fil julusi baina sajdatain. Boleh juga imam itu sudah duduk duduk di antara dua sujud, ngoten nggih. Allahu Akbar, tapi makmum sik maca, sik gurung mari macane. Ah niku angsal tapi makruh. Keranten napa? Keranten niki sudah tertinggal dua rukun fi'li, sik dimakruhkan. Paham nggih? Kok ternyata sampai imam itu sujud, fa in kana la yudrikuhu illa ba'da huwi al-imam li sujudi tsaniyah wajib tarkuhu illam yanwi al-mufaraqah. Nah, kalau ternyata imamnya itu bergerak turun dari duduk tadi nggih, dari duduk di antara dua dia duduk di antara dua sujud, kemudian dia bergerak mau sujud kedua, nggih. Wis bergeraknya, iki wis bergerak, tapi makmum sik pancet maca kunut, maka dalam hal ini wajib bagi si makmum tadi harus dia meninggalkan kunutnya. Jadi langsung melok sujud. Paham nggih? Jadi langsung dia nututin gerakannya imam niku lho hadirin. Jelas nggih? Dan kalau kemudian sampai sujud blek, imam sujud kedua dia isik moco, maka batal sholatnya karena sudah lebih dari dua gerakan.
Cek gak batal yo nopo, maka solusinya adalah dia niat mufarokoh, keluar dari jamaah sholat. Jelas mboten niki? Jelas mboten? Mboten bingung nggih? Mboten nggih insyaallah nggih. Langsung mengikuti apa? Imam tadi yang Nggih. sujud kedua tadi. Mboten. Jadi ngikutin tetap yang tadi sujud pertama dulu, duduk, kemudian sujud kedua. Jadi nguber, hadirin. Nguber, paham nggih? Jadi tidak langsung sujud kedua, mboten, nguber. Selama imam belum napa? Sujud yang kedua, maka dalam hal ini maca kunute dilanjut mboten apa. Tapi itu makruh. Niku wau. Paham nggih? Kula baleni malih. Jadi dalam hal masalah kunut niku makmum tidak wajib mencocokkan, tidak wajib menyesuaikan dengan pekerjaannya imam atau imam meninggalkan. Lek imam ngelakoni kunut, makmum boleh tidak melakukan, artinya langsung sujud. Paham nggih? Sebaliknya, lek imam mboten ngelakoni kunut, imam langsung sujud, makmum oleh napa? Angsal napa? Maca kunut piyambak dengan catatan tadi imam masih sujud pertama. Nah, batas akhirnya sampai imam niku mau sujud yang kedua. Jelas niki nggih? Dilanjutkan, fa in atta bihi amidan aliman batalat salatuhu bi mujarradit takhalluf. Maka di sini kalau dia sengaja, kemudian sengaja hadirin, sengaja maksudnya nelat sampai 3 gerakan tadi itu, maka dia batal sholatnya karena sengaja. Li'annahu qasadal mubtila wa syara'a fihi qabla an yanwiyad imamu. Maka di sini batal karena telah melakukan daripada turunnya imam di sujud yang kedua. Nah, wa idza tarakahu fala sujuda alaihi litahammulil imam lahu anhu. Nah, niki sekarang begini. Jika makmum meninggalkan kunut, tadi kan napa niku imam kunut, ngoten nggih? Makmum mboten kunut, jadi langsung sujud. Nah, sujute niku nggih ngenteni napa? Ngenteni imam selesai. Paham nggih? Sujud rodok dawa berarti teng mriku. Maka kalau makmum meninggalkan kunut, nanti enggak perlu sujud sahwi. Kenapa? Dikarenakan ditahammulil imam lahu anhu, karena imam telah menanggung kunutnya tadi. Jelas mboten? Paham nggih? Jadi bagi makmum yang meninggalkan tadi tidak usah sahwi. Soalnya napa imame wis kunut ditanggung ambek imam. Wa illam yutlabil kunutu minhu, sekalipun kunut tersebut tidak dianjurkan. Wala firaquhu, makmum boleh mufaraqah bin niyah liyaqnuta tahsila li sunnah. Makmum boleh mufaraqah, niat apa keluar dari jamaah, berniat untuk kunut agar dapat pahala sunnah. Jadi lek wau niku kemudian imam enggak kunut dia kunut, maka niat mufaraqah. Paham nggih? Lebih amannya napa niat mufaraqah keluar supaya tetap dapat pahalane napa kunut. Litahammulina. Karena dia ini supaya mendapatkan pahala kunut. Wa huwa fi raqabi udri fala yukrahu. Maka mufaraqah di sini karena udzur, bukan dimakruhkan. Nah, niki. Tapi lakin ada mufaraqah afdal. Tidak berniat mufaraqah itu yang lebih afdal hadirin. Status napa niku tidak niat mufaraqah itu yang lebih afdal. Mufaraqah angsal keluar dari jamaah boleh, tapi yang utama adalah tidak meninggalkan mufaraqah, tetap jamaah. Ngoten. Terus kesimpulannya di sini terakhir dari yang ke-10 ini, kalau dalam masalah urusan kunut ya, makmum tidak harus menyesuaikan dengan imam. Nah, boleh berikhtilaf di situ. Nah, tetapi yang paling utama makmum jangan sampai mufaraqah, keluar dari jamaah. Ngoten nggih. Lek sekiranya memang nutut kunut ya gak apa-apa dilanjut. Tapi lek mboten kirane mboten nutut karena imame gerakane cepet, kan bisa dikira-kira niku nggih. Gerakane rodok cepet ya maka sudah panjenengan ojo ngotot kunut, sudah ikutin imam. Paham nggih? Jadi tidak membatalkan. Sekalipun beda di dalam kunutnya. Jelas mboten? Jadi tidak ada afdolnya. Afdolnya ya tadi tidak mufaraqah. Tidak mufaraqah. Bukan afdolnya mengikuti imam, bukan. Ya, tidak mufaraqah bagi makmum. Makmum ketika dia baca kunut maka jangan mufaraqah lek iso.
ngoten. Tapi lek gak iso, kirane gak iso, ya wis tinggalkan kunutnya, ikut gerakan imam. Jadi kan tetap sama-sama enggak mufaroqah ngoten Mas ya. Jelas nggih? Paham nggih? Artinya tetap jamaah itu ya mutabaah, tetap ngikutin imamnya. Kula niku napa wonten rencang. Waktu itu napa persiapan mau majelis subuh kan pagi, Ahad pagi niku dengan jamaah Rasulullah itu di satu tempat. Kemudian sholat subuh ceritanya Mas, sholat subuh teng masjid dilalah teng mriku enggak gawe kunut. Berarti kan MD kan ngoten nggih, gak gawe kunut. Nah rencang kula niki nggih lucu. Wadah, gak kunut iki jarine. Wah MD. Nah, selesai salam, kan dikiran memang langsung balik, kemudian ke lokasi sholat mana? Sholat subuh. Kalau tanggal lho sampean sholat opo? Sholat opo sampean? Sholat subuh lah emang gak sholat loh. Iku ngono napa jare wong Muhammadiyah. Jadi gak anu aku apa tak balik di mana sholatku kudune ora usah. Ya wis gak apa-apa hadirin. Gini karena ya wis gak paham nggih. Wis gak masalah. Jadi artinya kunut iku hukumnya sunnah. Bahkan ketika kita mau berbeda dengan imam di dalam sholat itu kan nggak masalah. Jelas ya? Nah, ngoten. Jadi makanya penting kita ngaji seperti ini. Di Mekah itu banyak jemaah itu yang mengambil itu malah masbuknya. Mengambil masbuknya? Ya nombor. Supaya bisa kena kunutnya. Oh ya baik. Berarti tertinggal satu rakaat. Ya, rakaat pertama nambah maneh kunut maneh. Ya jadi niku nggih boten usah. Nggih ya. Boten apa hadirin nggih niku cuma ikhtilaf. Jadi intinya walhasil perbedaan-perbedaan itu ya kita harus tetap satukan. Jangan merasa pendapat kita paling benar. Nggih, ya wis kunut dieloki kunut, lek gak kunut nggih pun boten napa-napa. Wong sesekali ya lho nggih. Ngoten dari saya cukup, insyaallah mugi-mugi manfaat barokah, mugi tetap istiqomah. Kurang kemune kula nyuwun ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.